Risma, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu apa? Bahaya seks di luar nikah. Seks di luar nikah pada remaja dan dampaknya di masa depan. Dan untuk membahas topik yang satu ini nih, kita sudah kedatangan seorang perawat nih. Yuk kita sambut perawat Ulfa. Selamat datang Kak Ulfa. Gimana nih kabarnya Ulfa? Halo Mbak Risma, terima kasih sudah mengundang saya di acara podcast ini. Saya senang sekali bisa berbicara tentang topik yang sangat penting ini, karena banyak remaja yang belum sepenuhnya sadar akan bahaya dari seks di luar nikah. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi nih, bisa jelasin dong kenapa topik seks di luar nikah ini penting banget buat dibahas, khususnya untuk remaja nih Kak Ulfa? Tentu saja masalah seks di luar nikah ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa, Mbak. Jadi banyak kalangan remaja, padahal keputusan ini bisa membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Dalam banyak kasus, remaja seringkali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko fisik, psikologis, dan sosial dari perilaku ini. Apa yang mereka anggap sesat bisa merubah menjadi masalah besar yang mereka hadapi sepanjang hidup. Oke, berarti ini bukan jadi melakukan atau tidaknya. Jadi sekarang kita bahas risiko kesehatan yang dihadapi remaja nih yang melakukan seks di luar nikah. Apa saja sih Mbak Ulfa? Bisa jelas. Yang pertama itu salah satunya adalah aborsi. Aborsi ya Mbak? Ya, dari kehamilan yang tidak direncanakan itu adalah aborsi ya, yang juga membawa risiko medis dan psikologis yang serius. Dan juga risikonya itu sama seperti tadi, kayak penyakit menular seksual atau yang disebut dengan PMS. Selanjutnya kita bahas dampak yang mungkin timbul nih akibat seks di luar nikah. Apa saja sih? Baik, dampaknya itu bisa sangat luas dan beragam ya Mbak. Yang pertama adalah kehamilan tidak direncanakan. Nah, dan juga yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja seperti mempengaruhi pendidikan, karir, dan masa depan mereka. Dan selain itu ada juga penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Kemudian ada juga kerugian jangka panjang terkait dengan keputusan seks yang diambil pada usia muda. Misalnya nih Mbak, remaja yang terlibat dalam seks di luar nikah seringkali mengalami penurunan kualitas hidup akibat ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan yang baik karena itu kehamilan ataupun dari penyakit tersebut. Menurut Mbak Ulfa nih, apa aja sih yang jadi penyebab utama remaja terlibat dalam seks di luar nikah? Untuk penyebabnya itu bisa sangat kompleks, tapi ada beberapa faktor utama yang ditemukan. Yang pertama itu kurangnya edukasi seksual yang tepat, seperti banyak remaja yang tidak mendapatkan informasi yang benar tentang seks, baik dari keluarga ataupun sekolah. Tanpa pemahaman yang benar, mereka cenderung terjerumus ke berperilaku berisiko. Terus yang selanjutnya itu pengaruh teman sebaya dan media sosial. Di usia remaja, pengaruh teman sebaya sangat besar jika mereka terpapar pada budaya atau norma yang kurang sehat. Seperti di media sosial, mereka mungkin lebih mudah terpengaruh untuk mencoba seks di luar nikah. Dan selanjutnya itu juga ada kurangnya edukasi atau kurangnya pengawasan orang tua. Misalnya ketika orang tua terlibat dalam kehidupan anak, komunikasi terbuka menjadi terbatas. Hal ini membuat kita atau para remaja tidak merasa nyaman untuk bertanya atau berdiskusi tentang seks dan hubungan tersebut. Jadi nggak cuma faktor individu ya Mbak Ulfa, ada pengaruh besar dari lingkungan
sekitar juga ya. Oke, kalau gitu gimana sih caranya kita bisa mencegah hal yang Ada beberapa langkah pencegahan yang sangat penting. Yang pertama itu pendidikan seksual yang benar. Terus yang kedua komunikasi terbuka terhadap orang tua. Yang ketiga membangun rasa percaya diri, dan yang terakhir mendorong lingkungan sosial yang positif. Oke, jadi kuncinya itu ada 3 ya Mbak. Ada edukasi, komunikasi, dan lingkungan yang sehat ya. Baik. Terima kasih banyak ya Mbak Ulfa atas penjelasannya yang sangat mendalam ini dan bermanfaat banget dan pastinya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya episode kali ini. Jangan lupa untuk share informasi ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak nih yang sadar akan pentingnya edukasi seksual yang sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.